Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Wajar jika anggaran pendidikan selalu mendapatkan prioritas, meskipun disertai pertanyaan publik, apakah anggaran yang besar tersebut betul-betul berdampak nyata pada kualitas pendidikan pada APBN 2025 belanja negara 2025 sebesar Rp3.621 triliun dengan alokasi anggaran pendidikan mencapai 22% atau Rp724,262 triliun dari APBN 2025, lebih besar 2% daripada yang direncanakan di Undang-Undang APBN 2025. Besarnya anggaran tersebut bahkan merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah perjalanan Indonesia. Pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran pendidikan maksimal hanya 20% dari total APBN. Namun demikian, perlu adanya langkah-langkah konkret agar anggaran tepat sasaran dan mencegah anggaran pendidikan dikorupsi. Dalam Undang-Undang APBN 2025 disebutkan, anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendanaan operasional, penyelenggaraan pendidikan dan investasi pemerintah pada pos pembiayaan untuk dana abadi di bidang pendidikan. Khusus tahun 2025, pemerintah meluncurkan 4 program hasil terbaik cepat bidang pendidikan. Program itu meliputi revitalisasi sekolah yang menyasar 11.440 sekolah, digitalisasi pendidikan berupa realisasi kelas-kelas cerdas, transfer langsung untuk guru honorer senilai Rp300.000 per guru per bulan, serta bantuan pendidikan untuk guru yang belum menempuh pendidikan, D4 atau S1. Apapun program yang dijalankan pemerintah, sejauh untuk memenuhi amanat konstitusi, masyarakat wajib mendukungnya. Terlebih, sekolah yang layak dan guru yang berkualitas menjadi prasyarat terwujudnya pembelajaran yang bermutu, guna membentuk manusia unggul. Namun, kembali lagi, merealisasikan program yang benar-benar fokus dan tepat sasaran menjadi tantangan pemerintah untuk mewujudkannya. Program lain yang tidak kalah penting adalah program sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Dalam program itu, seluruh siswa tidak dipungut biaya sepeser pun, serta seluruh siswa diasramakan dengan maksud menjaga kualitas gizi dan pola hidup anak-anak. Pada momen peringatan Hari Pendidikan Nasional, Presiden RI Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk tetap waspada dalam penyaluran pendidikan tersebut. Prabowo mengajak semua pihak untuk berkaca. Apakah dana pendidikan yang begitu besar sudah benar-benar disalurkan kepada mereka yang memang berhak menerima? Prabowo menyebutkan bahwa realitanya ada banyak sekolah yang masih rusak, meski pemerintah menyediakan anggaran pendidikan yang sangat besar. Kita masih melihat tadi dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu, bagaimana bisa? Ini saya ingatkan tanggung jawab dari pemerintah daerah, tanggung jawab dari wali kota, bupati, gubernur, bersama-sama. Saya memang menetapkan anggaran, saya kira kalau dicek cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah. Besarnya anggaran pendidikan di tahun 2025 merupakan pengalihan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dari hasil efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Memang, meskipun saat ini pemerintah melakukan efisiensi anggaran dalam APBN, alokasi anggaran pendidikan tetap terjaga. Pemerintah juga memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan dengan optimal dan tepat sasaran. Anggaran pendidikan tahun 2025 yang mencapai Rp724,3 triliun sebesar Rp297,2 triliun merupakan anggaran yang diberikan untuk program Indonesia Pintar PIP kepada 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa, serta tunjangan profesi guru non-pegawai negeri sipil untuk 477,7 ribu guru non-PNS. Berikutnya,
Sebesar 347,09 triliun dialokasikan untuk bantuan operasional sekolah BOS bagi 43,4 juta siswa, bantuan operasional penyelenggaraan BEO, serta untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan daerah. Dari waktu ke waktu, pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Pemerintah menggunakan anggaran pendidikan antara lain untuk perluasan program beasiswa afirmasi melalui KIP kuliah, memperkuat pendidikan vokasi, pelaksanaan program kartu prakerja, dan perubahan penyaluran BOS secara langsung, serta pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan dan lainnya. Pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung terwujudnya SDM daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang dapat merespons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Selain renovasi dan revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, Sekolah Taruna Nusantara, sekolah rakyat, pemerintah juga memberi perhatian besar pada program makan bergizi dan digitalisasi pembelajaran. Sedangkan, program sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan koordinasi dengan pemerintah daerah.